ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum qatla man qataluh. Sebaik-baik yang terbunuh adalah orang yang dibunuh Khawarij. Ini termasuk apa? Syahadah yang tertinggi. Maka beliau justru berjaya, sudah berjihad melawan orang kafir, dan juga apa? Beliau dibunuh dengan cara pembunuhan yang paling tinggi dari sisi pahalanya untuk beliau, insya Allah. Jadi nggak ada kerugian. Yang rugi adalah pembunuhnya dan yang meridhoi itu. Itu sebabnya mereka membunuh kanak-kanak karena menganggap ibu muslihat mereka akan kita buat seperti itu. Banyak alasan yang dibuat, tapi intinya mereka adalah anjing neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Masih berapa? 172 kah? Awal-awal 172. Tayyib. Wa maqalatun wa nihalun katsirah muntasyirah. Dan ucapan-ucapan, aliran-aliran yang banyak itu tersebar. Summa ini tempat anak ada kesannya ada titik, tapi yang betul-betul bukan ya. Minhum summa tasya'abat minhum syu'ubun wa ara' wa ahwa wa maqalat wa nihalun katsirah muntasyirah. Kemudian yaitu bercabang-cabang dari orang-orang Haruriyah itu, yaitu percabangan, rasio dan juga hawa nafsu serta pendapat-pendapat dan aliran-aliran yang banyak yang tersebar. Summa hadatsat ba'dahum bid'atul qadariyah. Kemudian terbentuklah setelah mereka bid'ah qadariyah, yaitu yang dicanangkan oleh siapa itu? Wasil bin Atha Abu Hudzaifah, murid dari Al-Hasan, durhaka kepada Al-Hasan. Demikian pula Birasdiyah, yaitu siapa? Amr bin Ubaid. Nah, dua orang ini yang mencanangkan bid'ah qadariyah. Tayyib, summal Mu'tazilah. Nah, ini yang dimaksud bid'ah qadariyah Mu'tazilah adalah dua orang tadi. Adapun kalau qadariyah Jabriyah, wallahu a'lam, siapa yang pertama kali mencetuskan itu hanya saja apa secara ma'rufnya adalah apa setelah terbentuknya orang-orang sufi. Nah, terbentuk bid'ah Jabriyah. Tapi siapa yang pertama kali mengumandangkan itu? Anda belum tahu. Summal Jahmiyah, kemudian Jahmiyah terbentuk. Wa ghairu dzalika minal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah yang lain allati akhbara anha shadiqul masduq, yang mana Rasulullah SAW yang jujur dan dibenarkan, beliau mengabarkan itu fi qaulihi, di dalam sabdanya, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 sekte, pecahan, kulluha finnari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Tayyib, qalu wa ma hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qal man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, dalam lafaz yang lain al yauma wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan para sahabatku hari ini di atasnya. Ini menunjukkan memang kita harus mengikuti jalan Rasulullah dan pemahaman sahabat, karena itulah yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, kita akan ikut jalan yang memasukkan ke dalam neraka. Maka tidak perlu kita menangisi kenapa kalian selalu bercerai-berai. Bukan kita bercerai-berai, kita berusaha untuk ikut sunnah Nabi. Yang tidak ridho dengan sunnah Nabi, memang dialah yang menjauh dari Nabi, bukan kita yang bersalah. Kita berusaha untuk ikut aliran yang aslinya, yang mereka lebih suka kepada pendapat siapa itu? Abu Mansur al-Maturidi atau Abu Hasan al-Ash'ari. Mereka yang bersalah, bukan kita yang setia kepada apa? Ajaran asli Nabi. Akhrajahul Hakim fi Mustadrakih. Baik, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, nomor yang ke-444. Dan sebelum Al-Hakim yaitu Imam Tirmidzi, nomor yang ke-2671. Di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dan ada sedikit kelemahan dia, fihlin, kelemahan yang sangat sedikit. Dari hadis siapa itu? Abdullah bin Amr ibn al-As.
Tetapi apa? Ada penguat diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke-4886 dari Anas. Dan juga apa? Telah kita lewati dari apa? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah dan banyak sekali. Memang hadis ini dia adalah sahih li ghairih. Cuma tambahan maka na alaihil yauma wa ashabi. Ini tambahannya dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Tapi kata Syekh Yahya dan para ulama yang lain, tambahan ini hasan li ghairih karena apa? Dia diperkuat dengan apa? Lafaz-lafaz hadis yang lain yang menunjukkan kita harus setia kepada ajaran para sahabat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Thalhah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bersabda, "Lau yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Seandainya mereka mau taat pada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan. Juga ma'ruf hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan itu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Dan juga apa? Hadis-hadis sahih yang lain yang Rasulullah menganjurkan untuk ketika terjadi khilaf, alaikum bi ibnil Yaqdhan. Hadisnya sahih, kalian harus mengikuti pendapat dari Ibnul Yaqdhan. Abdul Yaqdhan, yaitu Abu Sumayyah. Abdul Yaqdhan Ibnu Sumayyah, siapa itu? Yaitu Ammar bin Yasir. Karena keimanan itu disebutkan dalam hadis sahih itu, keimanan itu betul-betul telah apa? Telah menyatu dengan seluruh sendi-sendi dia sampai kematian dia. Menunjukkan kita harus apa? Mengikuti para sahabat. Tayyib. Kemudian wa afada hadzal hadis fawaid. Hadis ini memberikan beberapa faidah. Awalan, yang pertama, maka na alaihi sallallahu alaihi wasallam minas sabr wa tahammul li adzal munafiqin. Yaitu gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabar dan memikul gangguan dari orang-orang munafikun. Padahal beliau itu adalah sudah dapat tazkiyah langsung dari Allah dan manusia sudah melihat sekian banyak ayat-ayat kebenaran beliau. Tapi tetap saja beliau itu dicela oleh orang-orang yang tidak juga. Dia itu dapat satu potong wahyu pun dia tidak punya. Ternyata apa? Malah dia merasa lebih tahu tentang keadilan daripada Rasul dan lebih tahu bagaimana ciri keikhlasan daripada Nabi. Ini adalah celaan yang menyakitkan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Sanian, yang kedua, tarkun Nabi SAW hadal munafiq wa ghairah. Rasulullah SAW membiarkan si munafik ini dan yang lainnya istibqa'an linqiyatihim, untuk beliau melestarikan ketaatan mereka, wa ta'lifan liqulubihim, dan untuk menyatukan hati-hati mereka. Fa innahu SAW lamma sta'dzanahu ba'du sahabah fi qatli ba'dil munafiqin, karena Rasulullah SAW manakala ada sebagian sahabat yang punya kecemburuan dan kalimatnya benar, cuma demi apa? Demi kemaslahatan yang lebih besar, Rasulullah tidak ridho itu, yaitu minta izin untuk membunuh sebagian munafikin. Rasulullah mengatakan ma'adzallah, yaitu saya berlindung kepada Allah, an yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai, yaitu saya berlindung kepada Allah dari nanti orang-orang akan memperbincangkan bahwasanya Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-3518, Muslim nomor yang ke-2584 dari Jabir radhiyallahu an. Tayyib. Salisan, yang ketiga, fihi dalilun liman lam yakun yukaffiru al-khawarij. Di sini ada dalil untuk orang yang tidak mengkafirkan khawarij. Qala Nawawi rahimahullah wa madhhabus Syafi'i wa jamahiri ashabih. Madhab Imam Syafi'i dan kebanyakan sahabat beliau, Syafi'i sendiri berselisih, tetapi kebanyakan mengikuti yang ini. Demikian pula jamahiril ulama, kebanyakan ulama, annal khawarij la yakfurun, bahwasanya khawarij itu tidak kafir. Wa kadzalikal qadariyah wal mu'tazilah, seperti itu pula qadariyah dan mu'tazilah, wasairu ahlil ahwa, dan seluruh ahlul ahwa yang lain. Taib. Adapun yang betul adalah tafsil, yaitu kalau bid'ahnya adalah bid'ah haruriyah, yaitu yang sampai meyakini Rasulullah dan para sahabat itu adalah tidak adil dan sebagainya, dan mereka meyakini bahwasanya apa? Orang-orang harura, khawarij harura, mereka mengatakan bahwasanya sepeninggal Rasulullah semua sahabat itu murtad kecuali 1 atau 2 orang atau 3 orang, yaitu Abu Dzar dan beberapa orang. Maka ini adalah sampai kafir. Demikian pula kata para ulama bahwasanya
kalau dia itu sampai meyakini kafirnya, halalnya darah kaum muslimin, kebanyakan muslimin, maka dia adalah kafir juga. Jadi tidak langsung kita mengkafirkan Khawarij, tetapi lihat pola kebatilannya sampai tingkat apa. Kenapa? Karena, dan ini yang dirajihkan Syekhul Islam, yaitu keumuman Khawarij itu tidak kafir. Tapi apa? Tetapi beberapa sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Umamah, hadisnya sahih di Ashabus Sunan itu, dan juga apa, diriwayatkan oleh siapa itu? Oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang banyak, dan masing-masing sanadnya adalah sahih kecuali satu sanad saja yang ada sedikit kedhaifan. Abu Umamah mengatakan kanu min ahlil Islam. Berarti apa artinya? Yaitu mereka kufar. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Ta'ala, apa itu? Wujuhu yauma idin yauma tabayyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian kelanjutannya apa itu? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Beliau berdalilkan dengan itu, menunjukkan apa? Beliau mengkafirkan Khawarij tersebut. Khawarij orang-orang Az-Zariqah, pengikut siapa? Nafi' al-Azraq di zaman Bani Umayyah itu. Tayyib. Dan lafaz yang banyak sekali dari Abi Umamah menunjukkan beliau mengkafirkan Khawarij. Demikian pula apa? Syekh bin Baz mengkafirkan Khawarij, dan beberapa ulama yang lain. Kenapa? Di dalam Sahih Bukhari lafaznya jelas sekali mengatakan yamrukuna minad din. Dalam lafaz yang lain yamrukuna minal Islam, keluar dari agama, keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya yaitu anak panah dari buruannya. Kemudian dalam Sahih Bukhari lafaznya jelas, yaitu dilihat ke batangnya tidak ada sisa, dilihat ke ujung besinya tidak ada sisa, dilihat dari apa? Dilihat pada bulunya juga tidak ada sisa apapun. Padahal telah keluar di antara, padahal telah melewati darah dan kotoran. Seandainya ada sisa agama, misalnya ada sisanya itu menempel di situ. Ternyata sama sekali tidak ada sisanya. Menunjukkan apa? Betul-betul kekufurannya adalah sangat jauh. Hanya saja bagaimana? Bukan seluruh Khawarij kafir, tetapi yang mencapai tingkat apa? Mereka itu menentang sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini. Adapun untuk masalah Qadariyah, Mu'tazilah, jumhur ulama mengkafirkan. Nah, sebagian kecil tidak mengkafirkan. Yang betul adalah dirinci lagi. Adapun kalau Qadariyatul Uwal dari kalangan apa itu? Ashabu Unuf yang meyakini urusan ini baru, Allah tidak tahu kejadian sampai kejadian itu berlangsung, mereka dikafirkan oleh seluruh ulama. Karena apa? Menentang kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Adapun Qadariyah yang tidak sampai setingkat itu, maka secara umum tidak sampai dikafirkan. Wasairu ahlil ahwa, dan seluruh ahlul ahwa ini juga perlu dirinci. Adapun kalau dia itu ahlul ahwa dari kalangan Jahmiyah dan Rafidah, maka jelas ucapan dari siapa? Imam Ibnul Mubarak dan lain-lain. Al-Jahmiyah dan Rafidah laisu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berat sampai tingkat itu. Ketika ditanya apakah mereka termasuk 72 kelompok yang sesat, bahkan dikatakan bukan umat Muhammad mereka. Kenapa? Karena terlampau jauh penyimpangannya. Bahkan orang-orang Rafidah di dalam kitab-kitab mereka sendiri, mereka mengatakan kami kafir terhadap Rabb yang dia itu istiwa di atas arsy. Ya sudah, memang mereka nggak ridho dengan apa? Mereka sendiri menghukumi mereka kafir terhadap Allah, padahal Allah yang menceritakan dirinya di atas arsy, yang istiwa di atas arsy. Mereka sudah mengakui kami kafir dengan Rabb yang semacam ini. Ya sudah, cari yang lain. Tayyib. Nah, yang muskilah adalah apa? Mereka sudah terang-terangan mengucapkan itu, dan mereka juga mengingkari Al-Quran yang ada sekarang, dan mereka juga mengingkari kiblat yang ada. Tapi masih ada muslimin yang menangisi dan mengatakan, oh mereka masih saudara kita. Padahal mereka yang memang pengen keluar. Kenapa kita tarik-tarik mereka? Tarik-tarik dalam artian nggak boleh kita hukumi itu. Padahal mereka yang menghukumi diri mereka sendiri. Qurannya tidak sama, kiblatnya tidak sama, Robnya tidak sama. Bahkan Jibril pun disalahkan, bahkan nabinya pun tidak diakui. Yang betul adalah apa? Adalah Ali. Berarti apa Islamnya yang tersisa? Rabi'an fihi dalilun ala uluwillah ala khalqih. Yang keempat, hadis ini ada dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Faqauluhu, maka firman sabda Rasulullah fis sama wa ana aminu man fis sama, aku dipercaya oleh yang di langit. Fusirat fi bimakna ala, fi diartikan ala. Dan dalilnya terlalu banyak untuk ditakwil. Kalaupun yang mengatakan oh barangkali maksudnya adalah malaikat,
Padahal kita lihat status Rasul itu sebagai apa? Sebagai Rasul, utusan. Utusan ini dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Yang mengutus. Yang mengutus Nabi Muhammad itu malaikat ataukah Allah? Jelas Allah. Maka mang fis sama maksudnya adalah Allah. Tidak boleh ditafsirkan yang lain-lain. Yang lain mengatakan maksudnya adalah apa itu? Wa ana aminu man mulkuhu fis sama. Bapaknya pengen lari terus. Aku itu dipercaya oleh zat yang kekuasaannya di langit. Kenapa dibatasi? Ini menunjukkan apa? Penghinaan. Allah kekuasaannya bukan hanya di langit tapi juga di bumi. Tidak seperti apa? Ucapan para ahli politik. Oh, itu Allah itu biar dia berkuasa di kerajaan langit, di bumi ini kami yang berkuasa. Nah, orang-orang Jahmiyah dan Asy'ariyah dan lain-lain pada hakikatnya mereka apa? Kalimatnya justru membuka pintu untuk para politikus mengatakan, oh, hukum Allah cuma di sana. Ini negara kami. Jadi mereka keinginannya adalah ingin mensucikan Allah dari kekurangan, justru mereka menisbatkan kepada kekurangan. Bahwasanya kekuasaan Allah itu terbatas di kerajaan langit saja, di bumi nggak berlaku. Ini justru takwil yang sangat apa? Yaitu sangat menghina Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan mereka ingin lari dari menghina Allah, tapi mereka jatuh kepada penghinaan yang sangat besar. Kemudian au annal murad bis sama al ulu, atau yang dimaksudkan dengan as-sama adalah al ulu, ketinggian. V-nya tetap dzaraf, yaitu fi ma'ruf, yaitu di ketinggian sana. Wala tunafi wala tanafi baina at-tafsirain. Nah, tidak ada saling bertentangan, tidak ada kontradiktif di antara dua tafsir tadi. Intinya adalah Allah Ta'ala memang di atas dengan dalil yang lebih dari 1000 itu. Waqad taqaddam, dan telah berlalu. Falaisa makna qaulihi fis sama anna sama tudhilluh. Maka tidak ada makna dan bukanlah makna dari sabda Rasulullah SAW di langit, maksudnya adalah langit itu menaungi Allah, autuqilluh, yaitu memikul Allah, autuhitu bihi, atau meliputinya, autahwih, mengelilinginya. Fa inna hadza ma la tujibuhul lughah, karena ini perkara yang tidak diharuskan oleh bahasa. Bagaimana apa ketika dikatakan oh saya di atap, saya di bumbung. Tidak selalu bumbung itu sedang menaungi kita, boleh jadi kita sedang di atasnya. Maka tidak selalu di suatu tempat misalkan berarti tempat itu mengelilingi kita. Tayyib. Wa khilafu ma fatarallahu alal khalq. Dan penakwilan tadi itu menyelisihi perkara yang telah difitrahkan Allah kepada para makhluk, bahwasanya Allah adalah tinggi di atas sana. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi Risalatil Hamawiyah, maksudnya adalah apa? Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ini muka surat yang ke-79. Summa man tawahama anna kaunallahi fis sama tuhitu bih. Kemudian orang yang salah memahami, menyangka bahwasanya Allah di langit itu langit mengelilingi Allah, au tahwih, atau meliputi Allah, fahuwa kadzib, maka dia dusta. Inna qalahu an ghairih, kalau dia menukilkan itu dari yang lain, maksudnya adalah dari para ulama salaf. Wa dhallun in taqadahu fi rabbih, dan orang ini sesat kalau dia meyakini itu pada Rabbnya. Dan termasuk yang orang sesat adalah mengatakan, barang siapa mengatakan Allah di langit, maksudnya di atas langit, maka amalannya itu tidak diterima, amalannya tidak sah. Ya, ini adalah sangat sesat jauh. Kenapa Rasulullah menjadikan syarat sah keimanan adalah Allah di langit, meyakini Allah di langit. Ketika Allah menguji, ketika Rasulullah SAW menguji hamba sahaya itu, dia mukmin atau bukan mukmin, Rasulullah hanya menanya dua perkara saja, yaitu apa? Aina Allah, di mana Allah? Nah, ini perkara yang diharamkan oleh orang-orang Asy'ariyah untuk apa? Menanyakan semacam itu. Bagaimana mereka melarang sementara Rasul yang mensyariatkan itu? Ini adalah keajaiban, mengaku ahlu sunnah, tapi sunnah Nabi sendiri dibelakangi oleh mereka. Kemudian yang kedua baru apa? Ketika mengatakan Allah fis sama. Kemudian yang kedua adalah apa? Man ana, siapa saya? Maka mengatakan anta Rasulullah. Dan konsekuensinya adalah kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Jangan kita membelakangi Rasul demi mengikuti ajaran para ahli Yunan. Siapa Rasul kita sebenarnya kalau seperti itu? Lebih percaya ucapan orang-orang Yunan daripada ucapan Rasul yang kalimatnya jelas. Rasul bukan orang yang tidak paham bahasa sehingga memakai bahasa yang hakikatnya salah. Ini tuduhan berat terhadap Rasul, sehingga harus selalu ditakwil berita beliau.
Dan Rasulullah menjadikan itu apa? Setelah dua pertanyaan tadi dijawab, maka Rasulullah mengatakan iqtiha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia itu adalah wanita mukminah. Jadi syarat sah keimanan adalah ini, meyakini Allah Ta'ala di langit sana. Sementara apa? Amalan terbaik adalah keimanan. Maka bagaimana orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan barang siapa meyakini Allah di langit, amalannya itu tidak diterima? Ini betul-betul apa? Membuat syariat baru. Syariat baru bukan dalam masalah furu', tapi dalam masalah usul. Perkara yang paling prinsipil. Tapi setelah itu mengaku, oh kami yang ahlu sunnah. Sunnah yang mana yang diajarkan, yang dipegang oleh mereka? Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa ma sami'na ahadan yafhamuhu minal lafaz. Dan kami tidak mendengar seorang pun maksudnya adalah dari ulama yang terpandang, yang memahami itu dari sisi bahasa, bahwasanya fis sama pasti langit itu yang menaunginya, meliputinya. Wala ra'ayna ahadan naqalahu an ahad. Dan saya tidak mendapatkan ada satu muhadis pun yang menukilkan dari muhadis yang lain. Atau kalau para ulama ya para ulama. Walau su'ila sairul muslimin. Kalau seluruh muslimin ditanya, itu di zaman beliau. Di zaman sekarang orang lebih berkiblat kepada Azhar, maka kerusakan menjadi banyak. Tapi di zaman beliau orang-orang yang masih di aras fitrah, maka tidak seperti ketika Azhar sudah lahir. Hal yafhamuna min qaulillah wa rasulihi annallaha fis sama anna sama tahwid. Apakah mereka memahami dari firman Allah dan Rasulnya bahwasanya Allah Ta'ala itu di langit, anna sama tahwid, bahwasanya langit itu meliputi Allah. La badara kullu ahadin an yaqul hadza syai'un la'allahu lam yahtur bi balina. Niscaya setiap orang akan bersegera menjawab bahwasanya ini suatu perkara yang boleh jadi tidak terdetik di dalam pikiran kami. Nggak mungkin kami membayangkan sampai seperti itu. Yang nyuruh membayangkan adalah siapa? Ahli kalam. Katanya nggak boleh menggambarkan Allah. Sekarang mereka yang menggambarkan Allah. Sementara gambaran tidak terbentuk kecuali dari apa? Sesuatu yang pernah diserap ilmunya oleh akal, yaitu apa? Pengetahuan tentang keadaan-keadaan makhluk. Jadi yang menyerupakan dengan Allah dengan makhluk adalah para pengikut ahli kalam, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah nggak pernah membayangkan semacam itu. Nah, mereka yang suka membayang-bayangkan, oh seperti ini, seperti ini. Jadi mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, wa idza kana al-amru hakadha, apabila urusannya seperti itu, faminat takalluf an yaj'ala dhahiral lafaz syai'an muhalan. Maka termasuk memberat-beratkan diri sendiri adalah menjadikan dhahir dari lafaz itu sesuatu yang mustahil. La yafhamuhun nas minhu, yang tidak dipahami darinya oleh orang-orang. Summa yuridu an yata'awwalah, setelah itu dia ingin mentakwilkannya. Manakala makna Allah di langit adalah langit mengelilingi Allah, kemudian mereka mentakwil, oh maksudnya bukan Allah tapi kekuasaannya atau malaikatnya atau rahmatnya. Baik, seandainya Allah dan Rasulnya ingin itu, Allah dan Rasulnya mampu menggunakan lafaz yang benar. Allah dan Rasulnya yaitu apa? Betul-betul sempurna bahasanya, lebih tahu bahasa daripada ahli kalam. Bal indal muslimin annallaha fis sama. Bahkan di kalangan muslimin Allah itu ada di langit. Nah, barang siapa memilih yang lain, maka ini tidak termasuk dalam istilah dia. Kalau dia memilih jalan yang itu, ini untuk muslimin seperti ini. Nah, mereka memang apa? Mereka lebih memilih untuk ikut orang-orang Yunani, bukan mengikuti muslimin. Makanya disebutkan oleh jauh sebelum Syekhul Islam, yaitu siapa? Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah mengatakan inilah akidah muslimin wa kalamul muslimin. Nah, yang memilih yang lain itu terserah dia. Bukan kita yang mengkafirkan dia, tapi apa? Dia yang memilih jalan yang lain. Salah dia. Tayyib annallaha fis sama, bahwasanya Allah di langit seperti apa yang Allah firmankan dan disabdakan oleh Rasulnya. Kita tidak membuat-buat. Wa huwa 'alal arsy, dan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Ini adalah kalam Allah dan kalam Rasulnya, bukan kita yang membuat. Tayyib syai'un wahid, yaitu semuanya sepakat tentang ini. Idis sama innama yuradu bihil ulu, karena langit yaitu sama yang dimaksudkan adalah ketinggian sana. Fal makna annallaha fis sama, maka makna bahwasanya Allah di langit Allah Ta'ala adalah fil ulu, yaitu di ketinggian sana, la fis suful, bukan di bawah. Makanya orang mengatakan, barang siapa mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, yaitu barang siapa mengatakan Allah di mana-mana, berarti dia tidak mensucikan Allah. Mengatakan Allah di sini, berarti ada makhluk yang lebih tinggi dari dia. Bahkan apa mengatakan di mana-mana, konsekuensi yang sangat buruk. Di tempat-tempat yang naudzubillah kita sendiri tidak ridho untuk apa masuk ke tempat itu kecuali darurat, dan presiden tidak rela untuk apa ditempatkan untuk masuk ke situ. Nah, bagaimana kemudian mereka menyuruh untuk meyakini Allah di situ juga karena di mana-mana.
Jadi mereka lah yang sebenarnya menghina Allah, bukan kita. Kita mengucapkan apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya. Selesai. Tayyib. Wa qad alimal muslimun anna kursiyahu subhanahu wasi'as samawati wal ard. Dan kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya kursi Allah Subhanahu itu meliputi langit dan bumi, bukan seluas. Kalau seluas itu salah, tapi meliputi. Jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Mengepung langit dan bumi. Kita tahu bahwasanya langit yang 7 dan bumi yang 7 kalau diletakkan di kursi Allah itu hanyalah bagaikan gelang besi yang diletakkan di gurun pasir. Terlalu kecil langit dan bumi itu. Nah, kursi Allah itu baru apa? Baru tempat kedua telapak kaki Allah. Maka Allah terlalu besar untuk dikatakan langit itu menaungi Allah dan sebagainya. Makanya dikatakan Allah di langit, maksudnya adalah di atas langit sana. Baik. Wa annal kursi fil arsy ka halqatin mulqatin fi ardi falah. Dan bahwasanya kursi kalau dia diletakkan di arsy-nya Allah, maka dia adalah seperti gelang besi. Halqah yaitu gelang yang dilemparkan di gurun pasir. Betul-betul arsy Allah itu sangat besar. Sementara apa? Kita meyakini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Ta'ala di atas arsy bukan karena dia perlu dan berhajat rehat kepada arsy, bukan. Tapi dengan hikmahnya dia istiwa di atas sana. Baik. Wa annal arsy khalqun min makhluqillah la nisbata lahu ila qudratillah wa azamatih. Dan arsy itu hanyalah salah satu dari makhluk Allah yang dia itu tidak mungkin dibandingkan kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Fa kaifa yatawahamu mutawahimun ba'da dzalik. Maka bagaimana setelah ini masih ada orang yang salah memahami anna khalqan yahsuruh, bahwasanya makhluk itu ada yang mengepung Allah, aw yahwih atau meliputi Allah. Wa qala Allah Subhanahu wa taala an Fir'aun. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman di dalam tentang Fir'aun, yaitu menukilkan ucapan Fir'aun, la usallibannakum fi judu'in nakhl. Pasti aku akan menyalib kalian, wahai penyihir yang masuk Islam itu, di pangkal-pangkal pokok kurma. Apakah maksudnya dimasukkan di dalam? Enggak. Orang paham maksudnya yaitu di atas pokok-pokok itu. Sebagaimana ma'ruf bagaimana seseorang menyalib, bukan dimasukkan di dalam. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Al-Qur'an satu sama lain saling menafsirkan. Baik, maka ketika orang-orang Asy'ariyah membaca ayat ini, mereka paham maksudnya, yaitu penyalipan orangnya itu di luar pokok, bahkan apa di bagian atas, bukan di dalam. Maka kenapa ketika berbicara tentang Allah mereka memaksakan fi, artinya adalah di dalam. Ini menunjukkan hawa nafsu. Wa qal fasiru fil ard, maka bertebaranlah, maka berjalanlah kalian di bumi. Nah, ini juga semua mengakui dan memahami, bahkan Asy'ariyah sendiri memahami. Bukan maksudnya kita berjalan di longkang-longkang, maksudnya adalah di permukaan bumi. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Nah, sekarang dalam masalah fi mereka mengatakan maksudnya di atas. Kenapa? Untuk Allah mereka memaksakan fi itu di dalam. Ini adalah hawa nafsu. Memiliki apa? Dua timbangan. Timbangannya tidak adil. Tayyib. Bimakna ala, artinya adalah di atas. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa huwa kalamun arabiyyun haqiqatan la majaz. Atau kalau diinginkan sebagai sifat berarti haqiqatun la majaz. Ini adalah kalam Arabi, fi bimakna ala. Ini adalah sesuatu yang hakiki dan bukan majaz. Nah, orang yang paham bahasa Arab paham, tidak perlu apa? Dia mentakwilkan ke sana kemari minta pelajaran kepada orang yang tidak paham bahasa Arab, yaitu orang Yunani. Tayyib. Selesai dari kalam Syekhul Islam. Ilahuna wallahu a'lam. Sudah dengan Asy'ari ini pada tahun yang sama juga. Wallahu a'lam, tapi yang rojihnya adalah apa? Maturidiyah itu sebelumnya. Maturidiyah itu sebelumnya. Asy'ari setelahnya, dan masih di tahun 400-an, cuma 400 berapa enggak apa. Masih tahun 400, yaitu di zaman Imam Al-Barbahari.